Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Memi di pelajaran IPAS, di mana kemarin kita sudah mempelajari keanekaragaman hayati. Hari ini kita mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Lihat di sekitar kita, makhluk hidup ini ada apa aja yang kalian tahu? Di sini ya, ini ada sebuah taman atau kebun, ada tanaman bermacam-macam tanaman, ya tumbuhan, ada bermacam-macam hewan, dan sebagai manusia kita salah satunya pasti harus merawat ini semua. Jadi makhluk hidup yang ada di kita baik manusia, hewan, tumbuhan itu sangat berhubungan dengan tempat tinggal kita, lingkungan. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, sebelumnya apa itu makhluk hidup dan lingkungannya? Yang tadi dijelaskan dari gambar yang tadi ada manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang ada di bumi. Ukuran, bentuk, kebiasaan tempat, dan cara hidup berbagai makhluk hidup itu bermacam-macam. Ya, meskipun demikian, semua makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri membedakan dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Seperti kita main bola ya di lapangan, ada pemain bola, ada bola. Sama, bola dua-duanya sama-sama bergerak ya. Bola bisa bergerak, kita manusia bisa bergerak. Cuma yang membedakan makhluk hidup bukan hanya bergerak saja bola. Ada ciri-ciri lain yang kalian ketahui, pernah kalian pelajari dong waktu kalian SD. Ya, kita akan pelajari lagi lebih dalam. Nah, lebih dalamnya apa? Inilah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di mana lingkungan di sini kita akan bahas dari organisasi kehidupan. Ada interaksi dari individu ke populasi, ke komunitas, ke ekosistem, bioma, satu lagi biosfer. Oke, ntar kita akan pelajarinya. Nah, sebelumnya ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui itu ada berapa? Ya, ada 7. Yang pertama, bernafas. Oke, proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Ya, oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Energinya itu digunakan untuk kita beraktivitas. Oke, yang kedua, memerlukan makan dan minum. Jelas, makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, ya, dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air sangat penting untuk mempertahankan cairan tubuh kita. Ya. Oke, yang ketiga, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, baik manusia, hewan, tumbuhan. Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif, yakni dengan berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Dapat berupa apa? Kaki kalau manusia. Kalau binatang, ikan sirip ya, dan juga sayap. Nah, tumbuhan jelas dengan cara pasif. Oke, yang keempat, tumbuh dan berkembang. Jelas, tumbuh apa? Ya, pertambahan jumlah dan ukuran sel yang tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya, tinggi kita, tinggi tubuh kita. Oke, berkembang yaitu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menjadi dewasa. Contohnya ketika tumbuhan berbunga. Ya. Lanjut yang kelima, berkembang biak, oke, atau reproduksi, ya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar eksistensinya tetap terjaga di bumi, ya. Misalkan ada seksual, ada aseksual, ya. Ayo, apa seksual? Iya, merupakan perkembangbiakan yang melibatkan proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina sehingga adanya kita anak-anak, cucu dan lain ya turun jadi adanya keturunan. Aseksual itu perkembangbiakan yang tidak melibatkan proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Oke. Sekarang yang keenam, peka terhadap rangsangan. Jelas, iritasibilitas ya nama lainnya. Semua makhluk hidup peka terhadap rangsangan yang timbul dari lingkungan sekitar. Rangsangan dapat berupa apa aja? Cahaya, ya, panas, dingin, sentuhan. Itu termasuk rangsangan. Gravitasi, rasa ada dan lain-lain. Oke? Yang terakhir itu beradaptasi. Jelas, adaptasi apa? Iya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
Oke, nah inilah dia ya hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya itu dengan tingkatan organisasi kehidupan. Ada berapa? Ya, ada banyak ya. Ada 6. Ya, oke. Kita bahas dulu di sini hakikat lingkungan hidup adalah suatu daerah yang ditepati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Ya hakikatnya harus tahu. Semakin tinggi mutu kita, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungannya. Seperti kita, ya, tisu ya, kita butuh tisu. Tisu itu sebenarnya kalian harus tahu dari mana? Dari pohon. Pohon itu ya lumayan ya. Makanya kita juga harus ada memanfaatkan ya, jangan sampai global warming atau penebangan liar itu salah satunya yang tidak boleh kita lakukan ya. Oke, sangat bermanfaat tisu dan barang-barang lainnya yang dari tanaman, dari pohon gitu. Oke, yang pertama individu. Jelas individu itu makhluk hidup tunggal yang memiliki struktur organisasi. Ya, misalnya individu ya kita sebagai manusia atau hewan dan tumbuhan. Jadi bereaksi terhadap rangsangan reproduksi yang tadi ya menjaga homeostatis. Populasi jelas kumpulan dari individu atau kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Ya, individu dari spesies yang sama berada di area tertentu. Oke, dan juga menghasilkan keturunan ya. Komunitas, kumpulan dari beberapa. Jadi kumpulan dari populasi itu namanya komunitas di wilayah yang sama. Oke. Lanjut, yang keempat ada ekosistem. Jelas ekosistem itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ya melalui proses biologi, fisik ya dan kimia. Ntar kita mempelajari dalam ekosistem ada biotik, abiotik. Oke, bioma. Bioma di sini kumpulan dari ekosistem. Berarti ada keterkaitannya ya bioma dengan ekosistem. Nah, baru kumpulan dari bioma itu biosfer yang ada di bumi. Oke, sekarang kita masuk ke ekosistem. Tadi ada ekosistem biotik itu ya kita namakan dengan ada cara biotik itu dengan berdasarkan cara memperoleh makanan ya, yaitu dengan autotrof. Berdasarkan cara autotrof ini dapat membuat makanan sendiri. Ya, autotrof dapat membuat makanan sendiri berdasarkan sumber energinya. Yaitu ada 2. Yang pertama, fotoautotrof. Jelas dia membutuhkan cahaya, contohnya tumbuhan. Yang kedua, kemoautotrof. Kemo itu dari membutuhkan bahan kimia, ya. Contohnya bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus ya kalau bahasa Latin. Sumber energi berupa amonia. NH3 ya kimianya. Oke. Heterotrof mendapat makanan dari organisme lain. Kalau tadi kan autotrof sendiri. Nah, ini organisme lain. Heterotrof itu dibagi menjadi 5 ya. Bahan makanan yang pertama, herbivora. Jelas, apa herbivora? Pemakan tumbuhan. Karnivora, pemakan hewan. Omnivora, masih ingat dua-duanya, tumbuhan dan hewan. Detritivore, pemakan organisme mati dan mengubahnya jadi ukuran lebih kecil. Yang terakhir ada decomposer, itu pengurai organisme mati dan mengembalikan materi penting ke alam. Oke? Nah, sekarang komponen abiotik. Tadi sudah kita pelajari biotik dari segi ya bentuk fisiknya dan nah, sekarang komponen abiotik ekosistem. Oke, komponen abiotik ekosistem yang kita akan mempelajari jelas yang ada di sekitar kita. Yang pertama, apa? Tanah. Oke, kalian tahu tanah itu sebagai substrat atau medium organisme ya alami. Karena kenapa? Ada unsur haranya, ada tempat pengurai organismenya, dia bisa menyaring air dan tempat menyimpan air. Ya. Oke, terus jangan lupa tanah juga banyak ya macam-macam tanah yang kalian ketahui. Tidak ya.
Tanah itu lapisan yang paling atas di permukaan daratan, ya, yang diperlukan tumbuhan untuk mendapat nutrisi tadi. Oke? Komponen penyusunan tanah dari teksturnya atau dari bentuknya juga ya. Jadi dari 3 jenis tanah itu yang pertama ada pasir, ada bentuknya ya, ada debu atau lempung. Lempung itu liat ya. Oke. Yang kedua, batuan. Oke, batuan kumpulan berbagai mineral dalam bentuk padat. Mineral apa? Senyawa anorganik. Batuan mineral itu yang menyusun lapisan kerak bumi dan sumber dari tanah di daratan, ya, garam di laut, gas di udara, seluruh air. Batuan di seluruh lapisan permukaan itu ada di lapisan tanah daratan dan ada juga di dasar laut. Oke, ada 3 jenis utama batuan. Ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Metamorf itu batuan yang sebelumnya ya. Jadi batuan metamorf itu kayak marmer, batu tulis tuh. Ya, jadi batuan metamorf itu batuan misalkan kayak marmer ya, batu tulis itu. Kalau sedimen itu akumulasi dari mineral. Jadi batuan yang proses pelapukan dari erosi. Oke. Yang ketiga, jelas air. Wah, ini air. Air memang sebagai media tempat hidup ya enggak, reproduksi dan tempat mencari makan organisme perairan sebagai bahan dasar fotosintesis. Ya, kayak tadi yang fotoautotrop ya, tumbuhan. Terus air juga jelas di bumi memiliki air itu paling 1,4 miliar yang kalian harus ketahui kilometer kubik. 97% volume air itu berupa air laut ya. Baru sisanya es 1,7% dan hanya 0,7% lah air tawar itu. Ya. Jadi di muka bumi ini perairan terdapat 2 macam, ada air tawar, ada air laut ya, dan air asin. Oke. Jelas yang air tawar kayak sungai, danau, rawa yang kalian tahu. Kalau air laut terkenal dengan air asin. Oke. Ya, jelas air asin kita tuh sangat banyak sampai diekspor ke luar negeri. Oke, yang keempat cuaca. Nah, jelas cuaca ini mengacu kepada kondisi lapisan udara atmosfer di suatu daerah dalam jangka waktu relatif pendek itu terjadi berbeda-beda iklimnya ya, yang meliputi wilayah tersebut. Yang pertama yang harus kalian ketahui, cuaca itu gejala alam yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia, yaitu apa aja? Dari sinar matahari. Jelas ya, sinar matahari itu energinya, pancaran radiasinya dari pagi sangat bagus. Oke, terus ada lagi awan. Nah, jelas awan apa? Ayo awan, uap air yang terkondensasi dan di dalam atmosfer membentuk titik-titik air ya, atau kristal es. Oke. Proses kondensasinya itu terjadi apabila udara mengandung uap air. Ya. Ntar ada ininya waktu itu nggak usah dijelasin, udah pada belajar kan. Angin. Nah, angin adalah gerakan udara yang terjadi di atas permukaan bumi ya. Angin ini bergeraknya horizontal ya. Terus dalam meteorologi ditemukan juga angin bergerak vertikal atau miring ya. Sangat kencang, dapat bersifat merusak juga angin kadang ya. Oke. Dari kelembaban udaranya, suhunya, tekanannya juga salah satu dari cuaca. Oke. Yang kelima, iklim. Tidak ada suatu batas pemisah yang jelas untuk membedakan iklim dengan cuaca. Tapi iklim dapat dikatakan ada yang mengganggu. Ya, sebagai cuaca yang dialami sepanjang satu masa di satu tempat. Iklim yaitu keadaan umum dari suatu kondisi cuaca dari hari ke hari ya. Misal iklim ini ada satu, iklim hujan tropis. Ya, kita yang rata-rata tiap bulannya di atas 18 derajat Celcius. Ya, musim dingin curah hujannya. Iklim kering yaitu penguapan yang melebihi curah hujan di atas tahunan ya.
yaitu tidak ada sungai aliran air yang permanen. Iklim suhu sedang, ya di bawah 18 derajat tapi di atas min 3 derajat Celcius. Paling ya anget-angetnya 10 derajat lah ya. Hutan salju. Nah, hutan salju ini wah, ini di kutub ya. Dia di bawah min 3 derajat. Kalau kutub ya, kutub juga sama, memiliki suhu rata-rata pada bulan terhangat di bawah 10 derajat ya. Kalau di kutub tidak memiliki iklim panas ya. Jelas kan? Oke, lanjut di sini ekosistem itu terbagi menjadi dua macam, ada yang alami, ada yang buatan. Ya. Oke. Ekosistem alami ya, jelas terbentuk secara alami. Dan proses terbentuknya sama sekali tidak dipengaruhi oleh aktivitas manusia, ya. Dia ada sendiri dari alam. Yang pertama, tundra ya, ekosistem tundra ya. Biasanya ada di luar negeri sini tundra. Taiga. Oke, yang ada pohon-pohonnya ya. Taiga, kamu cari bentuknya seperti apa, ada di Google ya. Savana ya, savana itu ada gurun-gurunnya ya, masih ada air, gurun ya. Kalau gurun udah susah ya. Gurun pasir biasanya ada di Mesir ya. Hutan hujan tropis yang ada di kita ini ya, ekosistem yang paling nyaman lah. Oke, baru perairan ya, alami. Ekosistem perairan itu ekosistem pertama lentik ya. Oke, yang ada jamur, taman ya. Oke, lotik, ekosistem lotik ya, bebek soangnya yang di air itu ya. Terumbu karang jelas ada di laut, di bawah laut. Ekosistem mangrove jelas ada di pinggir-pinggir lah laut, sangat membantu, yaitu ekosistem alami yang ada yang sudah tidak bisa dibuat oleh manusia tapi ada di alam. Oke. Nah, baru sekarang ekosistem buatan. Jelas dibuat oleh manusia dan membutuhkan perawatan juga, bukan dirusak ya, tapi dipelihara. Oke, akuarium. Iya, siapa? Iya, apalagi udah kalau ada arwana ya, ikan arwana itu gabus tuh ya, ikan koi ya, apa kamu cupang. Nah, aduh jadi ke situ. Sawah ya, sawah kita masih banyak ya, alhamdulillah. Daerah ibu Lewiliang udah nggak ada sawah. Nggak tahu nih, mudah-mudahan di daerah kayak masih banyak sawah. Kolam ikan buatan ya, sama kolam ikan juga sangat bagus ya untuk memelihara ikan nila, ikan apa, kolam ikan buatan, apalagi buat di taman ya, ikan-ikan hias atau yang jelas. Kebun binatang jelas ya, banyak ada kebun binatang dari pemerintah atau di kebun raya juga ada ya, termasuk ada kebun binatangnya karena ada binatangnya. Oke, bioma. Di sini bioma itu apa tadi? Kumpulan dari ekosistem yang memiliki kondisi yang sama seperti iklim dan organisasi yang hidup di dalamnya. Berarti yang tadi ya kayak ekosistem ada bioma ya, bioma tundranya contohnya kayak tadi ekosistem itu ya. Jadi ada secara alami tanaman-tanaman yang ada di daerahnya, di tundra, mau daerah taiga, bioma savana, bioma gurun, hutan hujan tropis. Oke, nah kalau perairan jelas ada dua. Yang pertama apa? Air tawar. Air tawar ini ekosistemnya seperti danau, sungai, rawa ya. Kalau air laut itu jelas meliputi semua ekosistem yang ada di laut seperti samudra, terumbu karang, dan muara. Oke, Ibu mau tahu dong apa perbedaan ekosistem dan bioma? Nah, yang kalian harus ketahui, ekosistem itu interaksi komponen dengan biotik ya, biotik dengan komponen abiotik. Nah, kalau bioma areanya luas yang ada di bumi yang memiliki kondisi iklim dan organisme yang serupa, itu ya bedanya. Terus kalau ekosistem ukuran geografisnya kecil, ya tadi yang kayak gini ya. Nah kalau bioma ukuran geografisnya luas, air tawar, air laut ya, tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim. Kalau ekosistem, ya kalau bioma sangat dipengaruhi oleh iklim.
Nah, kalau ekosistem tidak terlalu dipengaruhi oleh garis lintang. Nah, kalau bioma sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Nah, yang kedua tadi air laut ya, tadi udah ya dibahas. Nah, yang terakhir biosfer. Apa biosfer? Kumpulan bioma. Meliputi sistem yang mencakup seluruh komponennya. Itu biosfer itu berarti tempat tinggal kita atau tempat tinggal makhluk hidup. Ya, ini bumi. Sudah sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.